Assalamualaikum, kembali lagi kita belajar. Sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Amin. Sekarang kita memasuki tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-1 ya anak-anak. Di subtema 1 terdapat sumber energi. Energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa lihat di gambar. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Bisa dilihat pada gambar. Kalian bisa dapati matahari ini di pagi hari hingga siang hari. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Contoh manfaat matahari sebagai sumber energi. Panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Terjadi ya. Lihat pada gambar ini. Panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Di contoh gambar ini terdapat ikan yang dikeringkan, dijemur ya. Cahaya matahari menerangi permukaan bumi. Cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Cahaya matahari juga dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Seperti ini ya anak-anak. Coba kalian lihat di buku tematik kalian halaman 1 dan 2. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Amatilah gambar berikut ini. Di halaman 2, nomor 1, apa yang diceritakan gambar tersebut? Ya, di gambar tersebut diceritakan seorang ibu yang memanfaatkan energi atau panas matahari untuk menjemur pakaian agar cepat kering. Dan seorang ayah yang memanfaatkan panas matahari untuk menjemur badannya agar tetap sehat. Untuk yang nomor 2 sampai nomor 3 kalian bisa kerjakan sendiri ya anak-anak. Di pembelajaran 1 pada muatan bahasa Indonesia, mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Kalian mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran. Di sini ada gambar yang terdapat dalam sumber daya alam. Sumber daya alam yang termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi yaitu minyak bumi. Diperoleh melalui proses penambangan. Persediaannya sangat terbatas, harus digunakan secara hemat dan tepat. Minyak bumi berbentuk solar, ada di Pertamina, di pom bensin yang pernah kalian lihat. Sebelumnya minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah.
Selanjutnya, ada sisa hasil pengolahan minyak bumi berupa parafin. Di sini ada plastik dan aspal. Aspal itu yang ada di jalanan yang baru ya. Ini yang dimaksud dengan peta pikiran. Peta pikiran kalian bisa merancang dari tema hingga penjelasannya. Minyak bumi, asal minyak bumi, cara memperoleh minyak bumi, hasil olahan minyak bumi. Di sini ada bahan bakar, parafin, plastik, dan aspal. Ini yang dimaksud dengan peta pikiran. Di pembelajaran 1 pada muatan IPS, pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa lihat di sini, ada pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Di gambar ini ada popcorn. Kalian suka tidak makanan popcorn? Ya, tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan, sebagai makanan pokok, pengganti nasi, juga sebagai bahan kerajinan. Untuk tugasnya, kalian bisa kerjakan halaman 2, 5, 7, 8, dan 9. 2, 5, 7, 8, dan 9. Selamat mengerjakan anak-anak, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.